Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ujian praktek khutbah di Musala Nur Taqwa di Ngalau ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nadanu ibnahu wa kana fi manzili ya bunayya arkam ma'na. Ya bunayya arkam ma'na wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salam fatwa. Malam ini kita kedatangan dua santri dengan dua kepentingan. Pertama, santri dari SD Ma'rif. Jika harus N+19 wajib melaksanakan kultur di hadapan jamaah. Nanti akan direkam beliau sampai ke sekolah untuk penambahan beliau nilai-nilai tersebut. Itu akan disampaikan anak itu Buset pada usia bersakat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Selawat beriring salam marilah kita anjurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Husain Haikal. Saya bersekolah di SD Ma'rif dan sekarang saya menduduki kelas 6. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsan. Al-Isra ayat 23. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam beberapa ayat di atas Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimanakah berbuat baik kepada orang tua? Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakannya. Begitu tinggi kemuliaan orang tua dalam Islam sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Hadirin jamaah yang berbahagia, disunahkan menaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taat dalam perkara yang makruh sekalipun juga dianjurkan dan diperintahkan. Para ulama mengatakan bahwa jika salah satu dari kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan perkara yang mubah atau meninggalkannya, disunahkan bagi anak untuk menaati
hati dalam hal tersebut. Namun jika hati bapak dan ibu menjadi sedih dan sangat terpukul jika anak menyalahi keduanya dalam hal itu, maka pada saat itulah menjadi wajib baginya untuk menaati keduanya dalam perkara mubah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridha walidayya, wa sahhatuhu fi sahhatihima." Maknanya, ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim. Masyarul muslimin rahimahullah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antara adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Hadis riwayat Hakim. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang hendaknya aku dahulukan untuk berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Kemudian kerabat terdekat, lalu yang terdekat setelahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dipahami dari hadis di atas bahwa ibu didahulukan atas bapak dalam hal berbakti kepadanya. Hal itu dikarenakan keletihan dan kelelahannya dalam merawat anak dengan penuh kasih sayang serta berbagai kesulitan yang dilaluinya, seperti saat mengandung, rasa sakit saat melahirkan, rasa letih saat menyusui, dan rasa lelah saat mengurus dan merawat anak sehingga seringkali tidur di malam hari. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki mengendong ibunya di punggungnya atau mengelilingi Ka'bah. Laki-laki itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah anda menilaiku aku telah memenuhi hak ibuku?" Ibnu Umar pun menjawab, "Belum, bahkan sama sekali tidak sebanding dengan satu di antara sekian kali rasa sakit yang dialaminya saat melahirkan. Akan tetapi engkau telah berbuat baik kepadanya, dan mudah-mudahan Allah membalasmu atas kebaikan yang sedikit ini dengan balasan yang banyak." Masyarul muslimin rahimahumullah. Jika berbakti kepada orang tua berpahala sangat agung, maka durhaka kepada keduanya adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaannya bagi pelakunya." Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin jamaah rahimahumullah, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang yang dicintai oleh bapak atau ibu setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara berbakti yang paling utama adalah apabila seorang berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal." Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua juga adalah berziarah ke makam keduanya setelah meninggal. Janganlah kita mencukupi diri untuk menyayangi keduanya dengan kasih sayang kita yang fana di dunia, tapi kita ziarahi dan kita doakan agar keduanya memperoleh kasih sayang dan rahmat Allah yang kekal. Yang demikian itu sebagai balasan karena keduanya telah menyayangi dan mendidik kita sewaktu kecil. Tentunya doa ini khusus bagi bapak ibu yang muslim, bukan bapak ibu yang meninggal dalam keadaan selain Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kultum singkat pada malam hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.